Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat, yang saya muliakan, dari mulai dari Bekasi, namanya Ustaz Fadil Rahman yang kebetulan sudah datang. Dan yang saya hormati dan saya muliakan pula pada DKM Masjid Al-Istiqomah, yaitu Bapak Ustaz Ahmad Darmo beserta jajaran kepengurusannya, yang semoga Allah dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, saya banggakan dan saya muliakan para hadirin majelis, ibu-ibu majelis Masjid Al-Istiqomah, Masjid Al-Istiqomah Bermatilawan Asyari, yang semoga oleh Allah diberkatkan hidupnya. Amin. Itu Bu, Ibu, saya pengen nanya Bu, Ibu kalau punya anak pengen gak anaknya sukses? Pengen gak? Ya saya kasih kuncinya, ada buktinya. Yang pertama, didengarin, disimak baik-baiknya. Simak. Ibu yakinkan di dalam diri ibu nih, di dalam hati ibu yakin kalau bahwasanya anak saya suatu saat hari nanti bakalan sukses. Yakinkan, gak usah ada ragu. Terus yang kedua, bantu dengan doa. Ada satu cerita zaman dulu Bu. Zaman dulu ada anak kecil, nakalnya luar biasa, nakalnya luar biasa. Nakalnya luar biasa Bu. Sampai pada suatu hari kejadian seperti ini. Bapaknya itu suaminya pengen kedatangan tamu. Itu anak lagi main pasir. Si ibunya habis masak tuh buat menghidangin tamunya. Anaknya lagi main pasir. Ketika ibunya selesai masak, ditaruh itu hidangnya di meja. Sama anaknya datang tiba-tiba ada bubuk pasir makanannya. Ibu kira-kira kalau kayak gitu gimana? Marah apa enggak? Marah apa enggak? Marah kan? Tapi beda lagi kalau ibu-ibu itu. Ibunya ngomong, wahai anakku, pergi kamu ke sana, belajar menuntut ilmu, jangan pulang sebelum menjadi syekh. Sampai berapa tahun tidak pulang, ketika pulang jadi ulama besar Bu. Mau gak kira-kira gitu? Jadi ulama besar, namanya siapa? Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Itu yang baiknya. Ada ini gak baik, yang itu bukan yang baik, gimana? Ada satu cerita, mau diceritain gak Bu? Boleh ya. Di zaman dulu ada nama anak namanya Alkoma Bu. Alkoma nama anaknya. Pada saat itu cerita seperti ini. Alkoma itu orangnya terkenal dengan rajin ibadah. Anak muda rajin ibadah. Puasa Senin Kemisnya lancar, apalagi puasa Ramadannya lancar, ibadahnya, duhanya, tahajudnya, semuanya lancar. Tapi pada saat sakaratul maut, itu susahnya luar biasa. Itu mulutnya aja sampai kaku, gak bisa ngomong apa-apa. Dibikin kalimat tauhid, tahlil, syahadat, gak ada yang bisa. Di zaman Rasulullah, sampai itu Rasulullah datang ngomong, ini anak masih punya orang tua apa kagak? Masih ada Rasul, katanya di rumahnya tinggal ibunya doang. Sehabis itu bagaimana? Kata Rasulullah, ibunya suruh sini. Pertama disuapin assalamualaikum Bu. Anak ibu lagi sakaratul maut di sana Bu. Ibu mau nyamperin enggak? Yang ngeliatin enggak?
ibunya sakit hati gara-gara masalah sepele. Kata ibunya dorong balik lagi ke sono, 2 kali balik masih kagak mau, sampai ketiga kali balik kata Rasulullah gimana bu? Ya udah gini aja, kamu sampaikan lagi ke sono ke ibunya, kalau misalkan kalau mau pulang kalau mau kesini gak mau jenguk anaknya, ya udah izinin anaknya pengen dibakar, terus si anaknya pengen dibakar. Ayo kata Rasulullah, sahabat mencari bakar semua. Begitu disampaikan ke ibunya, dulu hati ibunya disampaikan ke ibunya, jangan kalau dibakar mah kasihan anak saya, gitu. Sampai pada akhirnya mau ke sono. Saat pas di sono ditanya oleh Rasulullah, bu, ini anak punya dosa apa? Ini anak punya kesalahan apa ibu sampai ibu sakit hati? Terus diceritain sama ibunya, ya Rasul, dulu pernah anak saya pulang, gak tahu pulang dari mana, tapi mau bawa jinjingan. Dia kan kalau pengen pulang ke rumah saya harus melewati depan rumah saya dulu. Dia bawa jinjingan, dia melewati depan rumah saya. Kebetulan pada saat itu saya lagi ada di ruang di teras. Dia nggak menawarin ke saya. Coba bu, kebayang nggak? Gara-gara masalah bintisan doang itu anak mati setelah dunia ribet. Kebayang nggak? Mau nggak ibu punya anak kayak gitu? Makanya setiap kesalahan anak maafin bu. Maafin dari dulu hati biar kata anak kita kayak gimana pun sikapnya, keadilannya. Jikalau Allah yang merubahnya, jikalau udah kata Allah berubah bu. Biarin anak mau kayak gimana, kita mau doain yang terbaik aja. Jangan berpikir yang negatif terus. Percuma sholat, puasa, sama anaknya sendiri mikirnya negatif. Percuma bu. Tuh, begitu sudah diceritakan ke Rasulullah, kata Rasulullah, bu, maafin kesalahan anak ini bu, maafin. Kata ibunya, ya Rasulullah saya maafin. Tapi kata Rasulullah ada satu syaratnya bu. Apa itu? Maafinnya harus dari hati yang terdalam, dari hati nurani. Maafinnya jangan maaf asal kata maaf. Ya Rasulullah dimaafin kelar tersebut. Sakaratul mautnya dari Islam. Tuh, cuma gara-gara masalah sepele doang, ibu sakit hati sampai segitunya anaknya. Gak kebayang bu. Ibu tahu gak Siti Khadijah bu? Siti Khadijah itu istrinya Rasulullah. Siti Khadijah itu terkenal orang kaya luar biasa bu. Luar biasa orang kayanya. Sampai ada yang bilang itu ulama, katanya Siti Khadijah itu hampir satu kota Mekah punya Siti Khadijah bu. Tapi begitu beliau wafat, begitu beliau mati, memang ada harta bendanya yang bawa. Sampai kain kapannya pun tertanggal-tanggal. Begitu orang kaya bu. Itu sebenarnya cerminan bagi kita. Mau kita sekaya apa, mati kagak bakal mau apa-apa. Lu punya rumah 3 gedung, mati dibawa kagak? Dibawa kagak? Iya kalau ada orang mati mau bawa rumah itu namanya orang PA. Bukan kadang-kadang orang goblok kayak gitu. Yang pertama itu ribetin orang-orang. Tiba mati ditutupi tanah, ribet pakai bawa-bawa segala. Itu kalau misalkan kayak gitu muka nantinya juga ribet tuh pengennya ya. Begitu udah dikubur udah selesai muka nanti datang. Lah iya ini orang mati bawa-bawa rumah. Si muka yang kesini akhir-akhir pengen lewat mana ini kita masukinnya. Pengen lewat mana kita ngadilinnya. Kata si Nadim lewat pintu emang apa? Lah orang ininya apa namanya? Orang pintu rumahnya kunci rumahnya di rumahnya, di istrinya. Kebayang gak? Kata karena itu pengen lewat mana? Lewat jendela kagak cukup, pengen lewat pelapor kagak bisa. Nah
suka berbuat baik, ingat terus mati. Yang namanya malaikat kalau bersalah sasaran, bersalah tembak. Ya, ingat mati ya. Ingat mati. Gak ada yang jamin namanya hidup. Kalau tahu lu balik dari sini ke Joprak dari sampai rumah. Gak ada yang tahu lu mati punya amalan apa yang menjamin masuk surga. Emang ada amalan lu yang menjamin masuk surga, emang ada. Kita mah nggak tahu bu yang namanya hidup mah. Maka dari itu jangan pernah suka berbuat baik. Mohon maaf juga ini saya ngomongnya salah-salah, biasa karena tahu ya. Nah, kebetulan juga ini udah siang, saya Ustaz udah datang. Mohon maaf saya bisa bawa ini tentang Isomero. Kalau presiden Isomero, Ustaznya udah ada di belakang. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kata-kata yang tidak terkenan di dalam hati, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, sebagaimana Allah membukakan pintu surga kepada ahlinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.